Makanya kami ingin itu lihatkan potensi wayang itu masih bisa seperti ini gitu. Nah, mungkin kalau untuk kalian yang pada penasaran atau ingin melihat video-videonya, kita kasih cuplikannya di sini. Halo guys, kali ini Dunia Jepang mendatangkan seorang seniman. Mungkin di antara kalian nggak pada tahu kalau di Jepang itu ada wayang. Kalau di Jepang ada wayang? Ya, jadi di Jepang itu ada wayang. Dan kebetulan saya menemukan narasumbernya, beliau dari pemain instrumen yang gamelan. Nah, mungkin lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh beliau. Di depan saya ini ada Teh Yuri atau Kak Yuri. Halo, ya nama saya Yuri, gitu. Saya pemain gamelan. Ya saya bikin kegiatan yang terkait kesenian tradisi Indonesia di Jepang. Keren. Nah, beliau ini sebagai instrumen gamelan. Nah, mungkin di kesenian wayang di Jepang itu ada instrumen-instrumen apa saja, atau kan ada instrumen dari Jepang juga dimasukkan gitu, kayak misalnya kalau dari misalnya dari Jawa Barat ada angklung gitu kan, bisa dimasukkan. Apakah dari Jepang itu ada instrumen kayak gitu? Oh ya, dulu sebelum saya datang di Indonesia, saya memang pernah ikut kelompok gamelan Jawa di Osaka. Ya, ternyata itu dari tahun 70-an sudah ada kelompok gamelan Jawa di Jepang. Itu sampai sekarang itu di Jepang itu ada beberapa kelompok gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda. Ya, macam-macam. Terus ada juga kelompok tari. Tapi saya kebetulan ya tertarik gamelan Jawa. Terus saya pernah belajar gamelan Jawa di Jogja. Terus sekarang ya sampai sekarang masih lanjutkan kegiatan dengan gamelan Jawa. Belajar di Jogja itu program apa? Saya di ISI. Institut Seni Indonesia di Jogja. Itu program pertukaran pelajar atau memang? Ya saya ikut program beasiswa namanya Dharma Siswa. Proses pendaftaran itu bagaimana? Proses pendaftaran program beasiswa Dharma Siswa itu di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia yang menawarkan di seluruh dunia. Itu setiap tahun pada bulan apa ya, saya lupa, ada pendaftarannya, yaitu kalau nggak salah melalui KJRI atau KBRI gitu ya, daftar, terus ada seleksinya, terus kalau sudah diterima ya bisa belajar di setiap daerah Indonesia. Kalau untuk bermain gamelan sendiri itu bermula itu dari Kak Yuri kuliah itu, atau memang sebelumnya dari minatnya itu dari mana? Ya waktu saya kuliah di Jepang, ya kebetulan di dalam universitas ada kelompok gamelan. Ada ekstrakurikulernya? Agak beda. Itu memang di kuliah itu ada pelajaran berarti? Komunitas? Ada kuliah itu etnomusikologi. Terus situ seperti jurusan etnomusikologi. Ada jurusan musikologi. Terus di bawah itu ada kelompok gamelan. Memang penelitian dulu yang bawa gamelan, terus meneliti gamelan, terus sampai sekarang masih simpan di situ. Ya kebetulan, ya itu kebetulan saja. Tapi saya kuliah di universitas itu, terus kebetulan ada gamelan di situ, jadi saya masuk. Mungkin banyak teman-teman kita yang penasaran ini, Teh Yuri. Kalau di Jepang itu wayangnya itu
menggunakan bahasa apa? Atau kan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa terus diterjemahkan atau memang gitu sono mama atau begitu saja dengan bahasa Indonesia? Ya, kita memang coba macam-macam. Tapi ya sekarang kebanyakan pakai bahasa Jepang. Ya, yang kalau saya main wayang, ya saya yang bukan main wayang. Iya, Suami saya yang berasal Jogja, dia yang bermain wayang. Tapi dia belum begitu pandai berbahasa Jepang. Tapi penonton Jepang itu kalau pakai bahasa Jawa, pakai Indonesia itu nggak ada yang paham, nggak ada yang ngerti. Jadi sekarang ya coba pakai bahasa Jepang. Suami saya yang bikin naskah, saya yang terjemahin ke bahasa Jepang. Wah, keren. Ya biasanya begitu. Itu tuh apakah cukup banyak peminatnya dari orang-orang Jepang sendiri? Menurut saya, ya saya merasa ya itu semakin banyak orang tertarik wayang juga. Ya buktinya yang ya kemarin itu penggemar game. Iya. Itu ternyata ada game yang tokoh-tokohnya Arjuna, Karna, iya, betul, itu siapa lagi, Bima gitu. Gatot Kaca. Gatot Kaca belum kayaknya. Ada game yang semacam sosial game, yang pakai HP. Itu pakai cerita. Terus tokoh-tokohnya ambil dari cerita mitos atau cerita-cerita yang tradisi di seluruh dunia. Itu ada juga yang ambil dari Mahabharata, Ramayana. Itu ternyata di dalam game itu ada tokoh Arjuna, Bima, Karna, Duryudana, Rama, Sinta gitu. Jadi penggemar game itu mereka kan kalau sudah jadi penggemar tokoh itu ya memang ingin tahu tentang latar belakangnya tokoh itu juga, karakter itu juga. Terus mereka meneliti tentang wayang juga. Terus beberapa penggemar game itu datang acara kita juga. Terus mereka sangat suka sama wayang. Ternyata wayang itu bagus sekali gitu. Iya, bagus sekali. Tapi sayangnya anak-anak muda di Indonesia itu kurang melirik, bahkan aku kan tinggal di suatu daerah ya. Itu tuh setiap tahun atau namanya itu tradisi desa itu pasti ada ngadain wayang. Nah itu aku lihat dari neighborsnya. Nah tapi kalau anak-anak sekarang karena berkembangnya teknologi, karena kurangnya informasi gitu, kalau wayang itu di luar negeri itu bagus loh, gitu, terkenal loh gitu. Kita tuh mempunyai budaya itu, aku aja sebagai orang Indonesia loh bangga loh. Wayang tuh bisa nyampe Jepang dan sebagus gini gitu, disampaikan dengan orang-orang Jepang dengan kultur yang bagus gitu. Ya, terus kegiatan kita itu kadang kolaborasi dengan seniman kontemporer di Jepang juga. Ada yang dari teater, ada yang dari musik elektronik, ada yang dari tari kontemporer. Itu mereka juga sangat tertarik sama wayang. Wayang itu ada seperti ini, terus ada ya masih bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi kita kegiatannya macam-macam, ya tidak hanya dengan tradisi saja. Jadi kita selalu mikir bagaimana supaya meningkatkan nilai seni budaya tradisi Indonesia sebagai seni yang masih hidup di dunia yang sekarang. Gitu. Tuh guys, orang Jepang aja memakai seni kebudayaan Indonesia kita, masa kita enggak? Yalah kita bareng-bareng meningkatkan kesenian Indonesia dan mengembangkan gitu biar jadi yang makin keren gitu. Iya. Jadi ya memang kegiatan kita itu macam-macam sekali. Nah, mungkin kalau untuk kalian yang pada penasaran atau ingin melihat video-videonya, kita kasih cuplikannya di sini.
Nanti di sini juga kita cantumkan Instagramnya Teh Yuri ini sama mungkin suaminya yang ngedalang dan bagaimana sih wayang di Jepang itu. Ya, ada yang kolaborasi dengan musik tradisi Jepang namanya koto seperti kacapi gitu. Itu juga pernah. Oh ya, Kak Yuri ini semisalnya ada teman-teman kita dari organisasi itu atau dari luar kota gitu, pengen kerjasama nih, ingin mengundang atau mengadakan acara wayang gitu, apakah bisa untuk ke seluruh Jepang atau memang Kansai doang atau memang bisa bagaimana? ya, kalau ada kesempatan kami bisa kemana-mana saja ya. Nah, mungkin pada penasaran kayak gitu untuk masalah biaya atau apanya, mungkin langsung chat pribadi aja ya. Iya, pembahasan pribadi sama beliau. Iya, senang sekali kalau bisa kolaborasi dengan organisasi yang lain. Dulu pernah juga kolaborasi dengan tim solawatan yang solawat. Oh iya yang itu ya. Iya. Mereka juga ada organisasi ya cukup besar ya. Mereka ya berkegiatan di daerah Kansai. Ya kebetulan kenal. Terus ajak untuk mengisi wayang. Mereka bagus sekali performanya. Terus penonton sini juga banyak yang tertarik. Oh, ada kesenian seperti itu gitu. Jadi bisa kan guys, nanti kalian bisa kontak langsung aja lewat Instagram ya? Iya. Lewat Instagram, di situ ada linknya juga. Oke. Kalau untuk kesulitan dalam melaksanakan event-event kayak gitu, kesulitannya apa deh? Bagaimana ya? Itu event-event itu kan macam-macam. Iya. Ya kadang kita diundang untuk mengisi acara. Misalnya festival Indonesia itu ya cuma dipanggil mengisi acara saja sudah beres. Tapi kalau misalnya ingin buat event sendiri, ya ingin sampaikan karya yang buat sendiri, itu kadang kalau ada sponsor itu mungkin lebih gampang, tapi kadang nggak ada sponsor, ingin sampaikan karya gitu agak susah. Agak susah ya. Iya, jadi harus sewa konser hall, terus harus tata untuk latihan, jadwalnya disesuaikan dengan pemain-pemain lain. Terus bayar untuk teknikal juga, terus untuk promosinya bagaimana. Nah, itu kalau manajemennya juga harus dilakukan sendiri, itu ya memang sangat sulit sekali. Berarti untuk teman-teman kita yang mau kolaborasi ini jangan mendadak ya. Iya. Sarannya untuk mungkin mempersiapkan misalnya acaranya di bulan depan gitu. Itu bisa. Iya, ya tergantung itu jadwalnya kosong. Ya kita bisa saja datang. Kalau untuk mendadak mah tidak bisa ya. Berarti itu kesulitannya di situ ya, mencocokkan ke manajemen ya, untuk mencocokkan schedule-nya dari anggota-anggota yang lain gitu ya. Ya. Kalau untuk pengurusan surat izin atau apanya itu berarti Teh Yuri sendiri yang lakuin. Surat izin? Oke, misal izin mengadakan itu, karena kan event-event di Jepang kan udah pasti kayak ada izin dari dinas kesehatan. Oh, kalau acara seni itu nggak usah izin seperti itu. Ya sudah sewa tempat, terus sudah ya tergantung acaranya mungkin. Tapi konser seni ya biasa itu nggak usah dapat izin dari pemerintah. Oh, keren sih. Ya memang kami itu ya paling tidak 2 orang bisa kemana-mana. Iya. Ya jadi suami saya yang dalang, saya yang pegang musik. Musik juga kalau gamelan satu gamelan full set itu ya memang lebih dari 10 orang. Tapi sederhana aja, saya main misalnya gender. Iya, Gender atau saron atau rebab gitu saja. Ya sederhana saja tapi tetap jalan. Tetap jalan. Ya
kalau ada dananya besar, terus ada waktu yang persiapan cukup lama, itu nanti ajak teman-teman lain itu bisa kolaborasi juga. Tapi paling tidak itu 2 orang sudah jalan. Instrumen dari Jepang itu apakah ada yang dimasukkan ke dalam wayang? Ya pernah kolaborasi sama pemain koto. Koto? Koto tahu? Koto aku kurang tahu tuh. Yang seperti kecapi. Seperti kecapi, tapi yang panjang itu ya? Oh iya. Ya indah sekali. Kalau koto itu rasanya bisa disesuaikan sendiri, jadi fleksibel banget. Jadi ya kebetulan saya ada teman ya berbakat dia bisa main koto yang tradisi, tetapi dia suka kolaborasi dengan musik-musik yang daerah lain juga. Ya itu nanti YouTube ada. Di YouTube ada video. Di YouTube itu di YouTube-nya siapa? Mas Nanang. Mas Nanang? Oh, Mas Nanang punya YouTube? Iya ada. Beberapa dokumentasi acara yang dulu itu sudah di YouTube-nya Mas Nanang. Ya selain koto apa ya? Shakuhachi ya. Shakuhachi itu sulingnya agak besar. Tradisi Jepang tuh dari bambu ya agak panjang, sulingnya agak besar, itu namanya shakuhachi. Itu juga pernah kolaborasi. Terus ya kalau alat instrumen tradisi Jepang itu ya sekitar itu. Tapi selain itu ya musik elektronik atau piano, viola, seperti itu juga bisa main dengan gamelan. Kolaborasi sama instrumen-instrumen modern, sama instrumen tradisional Jepang juga ya? Saya sendiri pernah ada proyek dengan pemain piano, bikin musik gender sama piano sama vokal. Itu ada CD-nya juga dulu. Ada CD? Bikin album? CD, album. Oh, itu albumnya dijual atau memang? Ya dijual. Iya. Pemain-pemain instrumen itu dalam wayang itu apakah mayoritasnya orang Jepang? Atau Iya. Mayoritas orang Jepang. Orang Jepang semua? Hampir semua orang Jepang. Oh, tapi sekarang ya semakin banyak teman-teman Indonesia juga semakin banyak tinggal di Jepang. Jadi kalau ada yang tertarik budaya tradisi Indonesia, kadang gabung gitu. Tapi ya mayoritas orang Jepang. Mayoritas orang Jepang ya. Karena memang mungkin yang suka seni gitu. Menurut aku juga kayak seni Indonesia itu kan banyak ya, makin banyak banget dari kategorinya juga. Nah, aku aja malahan kayak wayang itu kayak kurang tahu kalau di Jepang itu ada wayang. Nah mungkin video ini mungkin bakalan jadi informasi buat teman-teman kita gitu. Ya memang setahu saya itu generasi muda di Indonesia itu semakin berkurang yang sama suka tradisi gitu, sama budaya karena memang ya tapi ya makanya kami ingin itu lihatkan potensi wayang itu masih bisa seperti ini gitu. Jadi ya tidak hanya tradisi banget, tapi bisa kolaborasi dengan misalnya video mapping juga bisa. Terus misalnya kolaborasi dengan musik yang elektronik juga bisa. Ya seperti itu. Jadi mungkin percobaan seperti itu lebih gampang di luar negeri mungkin. Kalau di Indonesia sendiri mungkin ya itu kan sudah termasuk tradisi, kesenian tradisi. Jadi banyak orang-orang tradisi yang sangat menghargai yang tradisi yang otentik gitu. Jadi kalau ada percobaan baru itu kemungkinan itu disingkirkan juga. Tapi kalau di luar negeri mungkin lebih bebas. Lebih bebasnya dalam faktor apa ini? Ya itu lebih bebas kolaborasi dengan lain juga.
Ya, Iya, kalau di kalau di Indonesia kan misalnya diperpadukan dengan musik modern belum tentu boleh sama masih terlalu terkait dengan tradisi, Tradisi, ya. ya. Jadi kalau mau pentas wayang itu harus ada gamelan full set, harus ada gelir yang begini, harus ada peralatan seperti ini. Mungkin banyak orang mikir begitu. Tapi kalau lihat di sini, ya kalau cuma pemainnya satu orang saja ya tetap jalan, ya mikir lagu baru gitu. Ya, terus ada yang tertarik mau kolaborasi dengan wayang, ya kalau kamu bisa apa? Ya kalau musik elektronik, ya kalau gitu ya gabung aja, coba aja gitu. Terus ya saya mau mengenalkan proyek yang tahun yang lalu yang cukup besar, ya itu sangat tertarik itu proyek dari seorang direktur teater kontemporer. Ya dia memang tertarik tentang wayang. Terus dia ajak Mas Nanang, terus satu seniman lagi, dia orang seni rupa kontemporer. Iya. Dia bikin karya-karya dengan pixel art. pixel art. Lucu kan, seperti game-game gitu loh. Iya. Terus dia memang seniman sangat kontemporer, tapi dia sendiri tertarik seperti patung-patung Buddha atau patung-patung dari agama lain. Jadi dia juga tertarik tentang cerita wayang. Tradisi wayang. Terus wayang itu kan digunakan untuk ruatan. Iya, buat ruatan. Ruatan, ada budaya ruatan juga. Jadi konsepnya itu ruatan yang zaman sekarang itu seperti apa ya? Gitu. Di Jepang tapi ya. Terus meneliti di Kyoto juga ruatan di Jepang seperti apa. Terus meneliti juga itu ruatan di Jawa itu seperti apa. Itu nanti berdasarkan hasil penelitian itu dijadikan karya. Terus yang seniman seni rupa itu desain bikin wayang baru dengan ciri khasnya dia. Karakternya mungkin agak dimodernkan tapi tidak meninggalkan karakter yang lama gitu. Dengan pixel art. Pixel gitu. Jadi kemarin bikin wayangnya Patrokolo, kala. Yang raksasa. Oh iya. Raksasa itu, terus itu Bayu, Brahma, Bima, Baruna. Terus Antaboga. Nah, itu kalau untuk pentas-pentas di Osaka ini, di Jepang ini kebanyakan biasanya itu menceritakan apa? Kayak ada yang dari cerita kancil, ada yang Mahabharata. Itu juga macam-macam. Kancil juga, kalau untuk anak-anak sekolah itu pakai kancil. Terus ya sekarang ya seperti saya cerita tadi itu banyak penggemar game. Iya. Game itu mereka suka Mahabharata. Jadi sekarang kita sering menggunakan cerita Mahabharata juga. Terus Ramayana juga. Karena saya sendiri kan main juga game tuh. Oh ya? FGO? Bukan, Mobile Legends. Mobile Legends juga kan dia termasuk di dalamnya itu kan ada karakter yang dari pewayangan kayak ada juga. Kayak Gatot Kaca. Gatot Kaca itu ada di ada situ. juga. Iya. Ya, memang dunia game itu ternyata dekat dengan tradisi juga ya. Iya juga sih, karena memang diambilnya kayak Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu diubah menjadi karakter yang di gamenya itu diubah menjadi Kadita. Nah, tapi itu sosoknya benar-benar penunggu Ratu Selatan. Itu juga ada penjelasan. Jadi setiap gamenya itu ada deskripsi dari penjelasan karakternya itu, berasalnya dari mana. Bagus. Seperti itu. Ya, teman-teman yang sering nonton acara kita itu sukanya FGO. Fate Grand Order. Nah, ini kan Teh Yuri kan sebagai pementas seni Indonesia ya. Nah, itu tuh kesusahan dalam bahasa Indonesia ke Jepang karena memang bahasa
Indonesia Theory itu bagus banget. Masih belajar ya. Ya. Nah kemungkinan ada teman-teman kita gitu, mungkin ada yang itu. Tapi Theory juga guru ya? Kalau nggak salah itu sebagai pembimbing anak-anak. Ya, selain kegiatan kesenian, saya itu kerjanya sebagai penerjemah bahasa Indonesia. Iya. Terus ya kadang saya bantu anak-anak di sekolah yang datang dari Indonesia gitu. Ya anak-anak yang baru datang dari Indonesia itu nggak mungkin bisa berbahasa Jepang dengan lancar. Tapi guru-guru di sekolah SD, SMP umum itu gurunya nggak mungkin bisa berbahasa Indonesia. Ya, itu bahasa Inggris pun nggak begitu lancar kalau orang sini. Belum tentu. Iya, karena memang hatsung atau actionnya orang Jepang kan dia dari kata bahasa Inggris kan diubah ke katakana kan ya. Ya seperti itu. Jadi ya memang selama ini saya kerja sebagai ya pendamping ya anak-anak di sekolah SD SMP gitu. Itu kan untuk ke anak-anak ya. Kemungkinan ada juga beberapa orang Indonesia ya karena memang bahasa Theory bagus juga nih. Apakah kedepannya kalau memang ada anak-anak dari teman-teman kita ini dari Indonesia yang kayak ngikutin CLPT, tes bahasa Jepang yang lainnya, kayak itu tuh Theory apakah bisa open class? Oh bisa saja. Sekarang kan bisa lewat online juga. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang tertarik ya saya bisa. Guys, ini belajar bahasa Jepang langsung sama orang Jepang ya. Beliau juga karena memang bahasa Indonesianya sudah ya, bagus lah, tinggi ya. Ya bisa nilai sendiri ya mungkin. Jadi aku saranin belajarnya sama beliau juga, sama orang Jepang langsung gitu. Penjelasannya mungkin lebih tahu, lebih efektif gitu. Iya bisa. Ya. Jadi Theory bisa open class katanya. Nanti kalau pengen open class kayak gitu bisa langsung chat, atau pengen masuk ke kelasnya itu bisa langsung chat aja ke Theory ini di Instagramnya beliau ya. Ya siap. Saya selalu siap. Ya. Nah, untuk event sekarang apakah ada event lagi atau memang kedepannya itu bulan depan atau bulan-bulan kedepannya ada? Ya, bulan Mei ada beberapa event yang umum. Itu yang paling dekat itu selama Golden Week. Itu ada di Tsurumi Ryokuchi. Ya, Tsurumi Ryokuchi. Ada Sakuya Konohanaka, ada apa seperti taman tanaman. Itu di situ setiap tahun diselenggarakan acara itu pameran buah-buahan dari negara tropis. Oh, pameran buah-buahan itu berarti dari Indonesia juga ngirim ya? Seluruh dunia? Mungkin ya ada apa itu saya isinya tentang buah-buahan itu saya kurang tahu. Tapi di dalam acara itu ada Indonesia Fair. Di situ ada jualan apa kain atau makanan. Terus apa lagi ya macam-macam. Terus di situ setiap hari ada konser kecil. Terus di situ saya main gamelan. Itu kalau wayang belum ditampilkan? Atau tahun yang lalu kita mengisi acara itu, tapi tahun ini kelompok lain ya. Kelompok lain ini sih. Terus setelah itu di sebuah kuil yang ada di Hiranoku. Ya, tahu. Ya, Hirano. Di situ ada acara seni. Itu kita mengisi karya itu wayang, tetapi menggunakan cerita Jepang. Oh, ini menarik banget ini. Menggunakan wayang dengan cerita Jepang, tapi karakternya itu bagaimana? Itu bikin sendiri. Dibikin sendiri? Iya, itu ceritanya lucu. Ada seorang yang orang yang suka main-main. Iya. Dia mati. Dia meninggal. Meninggal. Tapi dia dikirim ke neraka. Tapi dia kan sifatnya happy saja. Iya, selalu senang, bahagia. Di mana saja suka main-main.
Jadi dia nakali setan-setan di neraka. Oh itu lucu banget sih. Iya, ada cerita tradisi seperti itu. Itu dari Rakugo. Dari Rakugo. Rakugo tahu seni dongeng. Oh iya seni dongeng Jepang ya. Iya. Itu ceritanya ambil dari Rakugo itu. Itu dijadikan wayang. Dijadikan wayang. Teater bayangan. Berarti PR-nya waktu itu tuh membuat karakternya ya? Bikin karakter desainnya Mas Nana itu. Ya itu struktur boneka bayangan itu ya ambil dari wayang. Iya. Jadi cara menggerakkan atau tangan itu ya seperti seperti tekniknya wayang. lah. Iya. Wah keren banget. Itu. Terus dalam karya itu Mas Nanang konsentrasi untuk menggerakkan wayang. Terus ada teman yang dongeng, narator, itu orang Jepang. Dongeng narator itu orang Jepang. Tapi dia juga kolaborasi sama. Iya, kolaborasi dengan kita. Jadi yang dongeng itu orang Jepang. Terus Mas Nanang yang menggerakkan wayangnya. Terus saya sama teman-teman lagi 2 orang lagi gitu musik ya pakai gamelan. Ya, wah itu. Keren sih itu. Itu dari Indonesia digabungin ya. Iya, itu suasananya juga di kuil. Jadi sangat cocok suasananya dengan cerita itu. Itu cerita neraka di kuil gitu. Iya, bagus. Jadi itu di namanya kuil Senkoji di Hirano. Senko. Bulan depan kan ada event ya? Tanggal 27 kalau nggak salah. Oh, tanggal 27? Tanggal 27 Mei. 27 Mei di itu di Hirano. Yang di Hirano? Hirano, Senkoji, kuil Senkoji. Bulan depan ya itu? Mungkin teman-teman kita ada yang mau datang menyaksikan kayak gitu. Oh ya, silakan. Satu tanggalnya guys, tanggal 27 Mei. Di Senkoji, Hirano kuil. Hirano. Yang kuil itu unik banget. Ya itu memang kuil Buddha biasa, vihara kah? Vihara, iya vihara. Kalau Buddha, ya tempat ibadah Buddha itu vihara ya. Vihara. Kalau Buddha di vihara, aku juga punya temen yang ya Buddhis ya. Dia kemarin vihara. Baru pergi dari vihara. Vihara, tapi di situ yang biksunya lucu banget. Dia bikin seperti nanti teraing karena seperti amusement park gitu. Amusement park? Ya jadi boneka yang Emma itu juga ditaruh di dalam itu. Terus ada boneka-boneka. Oh, lucu. Memang itu yang bikin itu ya, yang pengurus ini ya, Budanya. Yang ngurus Vira ya. Yang membawa acara itu memang masyarakat sekitarnya. Jadi mereka kadang-kadang membuat event di situ vihara itu. Terus kebetulan ada yang hubungan dengan tim itu, terus diajak acara gitu. Kalau untuk pribadinya Teh Yuri ini sendiri, kenapa bisa suka Indonesia? Ya itu waktu kuliah itu ya memang saya ketemu kelompok gamelan itu kebetulan saja itu ada kelompok gamelan di situ. Ya memang dari dulu saya suka main musik. Dulu saya main piano. Tapi waktu kuliah saya ingin belajar musik selain barat itu. Saya ingin mencoba musik yang selain doremi. Iya, selain doremi gitu. Selain larasnya diatonik gitu. Iya. Jadi kebetulan ketemu sama gamelan. Terus ya ternyata cocok sekali. Iya. Berarti gara-gara dari situ jadi makin suka ya. Ternyata cocok sekali. Rasanya tidak terlalu asing gitu. Daripada main piano, ya saya cocok. Cocoknya main gamelan. Ya, terus saya ikut kegiatan di kelompok itu. Terus ya memang di daerah Osaka itu ada beberapa kelompok. Saya pernah pindah ke kelompok lain juga. Terus semakin ingin itu
kalau di Indonesia bagaimana sebenarnya gitu. Iya, semakin penasaran gitu ya, Iya. semakin pengen tahu. Moto Shiritai. Moto Shiritai bagaimana. Terus kebetulan waktu itu teman-teman yang seangkatan saya itu banyak yang belajar di Indonesia. Ada sistem beasiswa, program beasiswa yang namanya Dharma Siswa juga. Jadi beasiswa Dharma Siswa itu masuk ke Indonesia dan belajar gamelan dan ketemulah suami yang sekarang ini. Iya, betul. Ya, jadi ketemunya itu dari pas waktu belajar gamelan atau ya memang? waktu kuliah di ISI. Jadi saya masuk ISI. Iya. Terus waktu itu suami saya juga ada di ISI. Iya. Terus ya ketemu gitu, ya gitu. Terus kakeknya suami saya itu ya pencipta wayang juga. Jadi saya memang suka sekali wayang. Pencipta wayang maksudnya dia ini seniman wayang juga. Ya itu baru pertama kali saya datang di Indonesia. Dapat kesempatan nonton wayangnya semalam suntuk di sebuah desa mungkin di Klaten. Iya. Waktu itu saya shock gitu. Oh, ada kesenian seperti itu. Kok bagus banget gitu. Karena memang belum tahu ya. Iya, suasananya juga kalau kalau wayang itu ramai banget. Jadi seperti suasananya festival gitu. Oh iya. Semalam suntuk. Jadi kalau di desa bersih desa itu banyak jualan-jualan juga. Oh berarti itu digabungkan dengan festival desa ya yang ada pasar-pasar malam kayak gitu kayak Ebesang. Kayaknya itu ya semacam bersih desa ya yang saya nonton itu. Jadi itu ada jualan, ada yatai warung-warung yatai yang juga. Terus anak kecil pun masih nonton sampai tengah malam. Ada orang tua juga, anak kecil juga. Suasananya juga asik sekali. Itu ya cuma bukan di dalam gedung. Ada atmosfernya dari lingkungan juga. Terus tekniknya darang itu memang sangat bagus juga. Terus gamelannya juga sangat bagus sekali. Jadi semakin wah sugoi nani kore gitu ya sugiru gitu. Terus habis acara gitu ya, kebetulan waktu itu saya sudah ada hubungan dengan dosen-dosen ISI. Jadi itu kalau nggak salah itu di daerahnya salah satu dosen ISI. Terus habis acara wayang itu ya suruh menginap di rumahnya dia. Terus waktu itu kamu ikut truk ini aja sama gamelan. Itu saya naik truk sama instrumen-instrumen. Gitu. Ya terbuka kan di truk gitu. Iya. Terus pemandangannya sawah, ada pohon kelapa. Terus mataharinya terbit. Waduh, indah sekali ini surga gitu. Wah, jadi ya memang pengalaman yang pertama di Indonesia seperti itu. Jadi saya sudah seperti jatuh cinta sama wayang gitu. Wah, tapi memang itu pengalaman yang keren. Bagi saya juga itu keren beneran. Oh ya. Karena nggak semua orang Indonesia pun bisa menikmatin itu kayak bareng-bareng sama pemain instrumen gitu. Kalau bukan orang-orang tertentu yang berkecimpung di situ gitu. Iya. Jadi ya memang saya untung sekali dapat kesempatan seperti itu. Ya setelah itu saya sangat suka sekali sama wayang, sangat ingin belajar gamelan dan wayang gitu. Loh, apakah waktu itu ada temennya atau memang sendiri? Ya waktu itu ya sudah, karena kelompok yang saya dulu ikut di Jepang itu sudah ada hubungan dengan ISI. Jadi ada beberapa teman dari Jepang. Menginap di tempat si dosen yang tadi. Ya, rasanya juga tidak terlalu asing, sudah aman gitu kan, kenal. Sudah akrab. Jadi ya memang saya untung sekali. Ya, jadi cerita Tahyuri itu kayak gitu ya. Iya, jadi saya dapat beasiswa, saya masuk ISI, saya ambil jurusan karawitan untuk belajar musik.
Tapi kan saya suka sekali wayang, jadi saya sering main ke Pedalangan. Pedalangan ya. Jurusan Pedalangan. Betul. Memang Senanang itu ada di Ada di situ. Pedalangan. Akhirnya ketemu di situ. Iya. Terus kakeknya dia itu seorang seniman juga. Orang seniman juga, terkenal sekali di Jogja. Jadi wah saya mau ketemu sama kakeknya gitu. Terus diajak main ke rumahnya. Terus setelah itu ya setiap hari saya main ke situ. Jadi ya otomatis sudah jadi akrab sama Nanang gitu. Udah seperti kayak keluarga juga ya. Awal mulanya sama bapaknya sama. Ya seperti itu ceritanya. Ini cerita cinta ini. Ya mungkin juga kan kita nggak tahu, jodoh kan gak ada yang tahu ya. Mungkin dari teman-teman kita juga mungkin bisa seperti itu. Terus sekarang saya menulis seperti esai. Oh, maksudnya gimana? Teh Yuri sekarang nulis seperti esai? Iya, itu tentang zaman itu. Oh, tentang zaman itu? Itu bisa baca di internet, itu gratis. Ya bahasa Jepang tapi. Itu buat ngedapetin, nggak apa-apa, karena mungkin kan teman-teman kita yang ada yang dari Jepang, oh ya kok ini menarik gitu loh, begini. Itu bisa ngambil aksesnya di mana? Dari mana? Di internet? Ya nanti saya kirim linknya. Oke, nanti kita bisa mungkin juga, atau yang pengen atau butuh bisa hubungin Teh Yuri juga buat dapetin linknya ya. Iya, itu teman saya yang penulis komik. Dia ingin bikin web magazine gitu. Terus saya diajak mengisi web magazinnya dia. Terus nulis tentang apa ya gitu, yang pengalaman saya itu ya gitu. Love story jadinya. Bukan love story. Jadi itu pengalaman di rumahnya kakeknya Mas Nanang. Itu selama belajar itu ya. Tempatnya di Jalan Mataram, itu sebelahnya Jalan Malioboro di Jogja. Jadi apa ya, suasana di situ itu lucu banget. Lucu banget bagaimana? Iya, itu rumahnya kecil-kecil kan di situ. Terus tetangga-tetangganya juga lucu-lucu semua. Karena ya memang orang Indonesia kan itunya sosialisasinya kan tinggi. Ya sangat beda dengan suasana di Jepang ya zaman sekarang. Jadi ya. Dulu juga waktu Teh Yuri kecil berarti suasana dulu juga seperti kayak di Indonesia berarti. Maksudnya kayak sesama tetangga itu kita ngobrol. Enggak terlalu. Kalau saya lahir di Osaka, jadi besar di Osaka. Tapi nggak terlalu akrab sama tetangga-tetangga. Ya. Jadi memang suasana di Jalan Malioboro di Jogja itu ya lucu banget bagi saya. Cinta sama suasana di situ. Santai sekali. Terus ya pengalaman waktu itu saya dijadikan esai. Jadikan esai. Ya setiap bulan satu cerita itu masih berlanjut. Sepertinya kita udah cukup mau berbagi pengalaman juga dan informasi tentang wayang juga. Untuk kali ini Teh Yuri terima kasih sudah datang ke dunia Jepang. Ya, terima kasih juga. Saya Andi, host dunia Jepang, dan beliau saya Yuri. Kita tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye.